Oke, selamat malam. Kami dari kelompok Ladusing akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk aplikasi Ladusing atau layanan data keuangan singkat. Dengan anggota kelompok kami ada Zaki, ada Fauzan, ada Tiar, ada Khalid, dan saya sendiri Indah. Next. Dan untuk latar belakangnya ini, banyak orang yang mengalami kesulitan dalam mencatat, memonitor, dan mengatur keuangan mereka secara efektif. Dan masalah ini itu sering terjadi karena kurangnya sistem pencatatan yang terstruktur dan alat yang memadai untuk memonitor pemasukan dan pengeluaran secara real time. Dan seiring perkembangan teknologi, aplikasi berbasis komputer atau perangkat lunak ini menjadi solusi potensial untuk mengatasi tantangan ini. Boleh next. Dan untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana fitur budgeting membantu mengatur pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, bagaimana sistem pencatatan mempermudah perekaman transaksi. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan laporan keuangan yang terperinci. Next. Untuk tujuan dari pembuatan aplikasi ini, yang pertama itu untuk membuat sistem aman dengan fitur login, yang kedua mengatur dan memonitor anggaran melalui budgeting, yang ketiga mencatat transaksi secara efisien, dan yang keempat yaitu menyediakan laporan keuangan untuk analisis harian, bulanan, dan tahunan. Oke, baik. Selanjutnya di sini terdapat use case diagram dari sistem aplikasi Ladusing itu sendiri. Di sini kita bisa melihat bahwa pengguna di sini dia dapat mengakses semua fitur yang ada dalam aplikasi Ladusing. Lalu di sini untuk daftar akun dia include sama login karena pengguna harus memiliki akun dulu agar dia bisa login. Lalu di sini laporan dia include pencatatan, lalu pencatatan dia include ke budgeting. Karena harus ada menu di budgeting dulu, baru dapat melakukan pencatatan. Setelah melakukan pencatatan dan hasil dari pencatatan tersebut akan masuk ke dalam fitur laporan. Selanjutnya pertama di sini ada use case skenario pertama yaitu login. Nah, pada use case ini pengguna akan mengakses terlebih dahulu websitenya, lalu sistem menampilkan halaman login, lalu pengguna akan memasukkan email dan password sebagai data untuk login, lalu sistem akan memvalidasi inputan yang diberikan oleh pengguna. Jika tidak valid, maka akan pesan kesalahan dan pengguna diminta untuk memasukkan lagi informasi berupa email dan password. Lalu ketika email dan passwordnya valid, sistem akan menampilkan halaman utama. Lalu selanjutnya use case yang kedua di sini ada use case untuk daftar akun. Untuk flow-nya pertama seperti di awal tadi, pengguna akan mengakses halaman web, lalu pengguna akan login. Setelah pengguna berhasil login, di sini sorry. Di sini pengguna belum memiliki akun. Lalu di sini pengguna akan mendaftarkan akun terlebih dahulu dan mengisi form yang ada. Nah, jika datanya valid, maka akan menampilkan halaman login untuk login. Jika data yang dimasukkan tidak valid, pengguna akan diminta untuk mengisi data kembali. Selanjutnya ada use case skenario budgeting. Di sini setelah pengguna berhasil login, pengguna akan memilih menu atau fitur budgeting. Lalu sistem akan menampilkan menu budgeting. Selanjutnya pengguna akan memilih ingin memasukkan atribut budgeting berupa pemasukan atau pengeluaran. Lalu akan ditampilkan berupa tabel atribut pemasukan atau pengeluaran. Dan untuk menambahkan atribut, pengguna akan mengklik new. Lalu sistem akan menampilkan form untuk menambahkan atribut pemasukan atau pengeluaran.
Setelah mengisi form, pengguna akan submit dan informasi tentang atribut budgeting disimpan dalam sistem. Selanjutnya ada skenario pencatatan. Setelah pengguna berhasil masuk, pengguna akan mengklik fitur pencatatan. Setelah itu sistem akan menampilkan menu pencatatan. Lalu pengguna bisa memilih ingin menampilkan data pencatatan pemasukan atau pengeluaran. Lalu setelah pengguna memilih, website akan menampilkan catatan pemasukan atau pengeluaran. Nah, untuk menambahkan pencatatan, pengguna akan mengklik new lalu mengisi form yang telah ditampilkan. Setelah mengisi form, pengguna mengklik submit dan informasi disimpan dalam sistem. Terakhir laporan. Di sini harus ada terjadi pencatatan dulu agar dapat melihat laporan. Nah, ketika sudah terjadi pencatatan, pengguna bisa langsung mengklik menu laporan, lalu pengguna di sini langsung diperlihatkan laporan-laporan keuangannya, dan di sini pengguna bisa memfilter untuk menampilkan secara harian, bulanan, ataupun tahunan. Lalu selanjutnya ada pengembangan. Di sini ada yang pertama yaitu pengembangan database, yaitu membuat tabel. Di sini kita memasukkan create table, table budget dengan atribut sebagai berikut: budget ID sebagai integer, user ID integer, category name varchar, created at, update at, remaining limit desimal, saldo pemasukan desimal, budget type varchar, limit amount desimal. Di sini budget ID berperan sebagai primary key dan user ID sebagai key. Lalu constraint budget IBFK1 dengan foreign key user ID mengambil referensi users di user ID. Lalu selanjutnya create table transaksi. Di sini atributnya transaction ID dengan integer, user ID dengan integer, transaction date type, transaction type, kategori ID dengan integer, amount dengan desimal, description dengan type text, created at, budget ID integer. Di sini transaction ID sebagai primary key, user ID sebagai key, kategori ID sebagai key, dan constraint transaction IBFK1 dengan foreign key, user ID mengambil referensi user ID. Constraint transaction IBFK2 dengan foreign key, kategori ID, referensi budget di budget ID. Lalu selanjutnya ada tabel user dengan atribut user ID integer, name varchar, email varchar, password hash varchar, created at, dan user ID sebagai primary key dan email sebagai unique key. Pengembangan backend. Pengembangan backend aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Java dengan pendekatan pemrograman berorientasi objek, PBO. Java dipilih karena keunggulannya dalam modularitas, keamanan, dan efisiensi dalam mengelola aplikasi berskala besar. Setiap komponen backend dirancang dengan konsep kelas dan objek untuk memisahkan tanggung jawab, mempermudah pengujian, debugging, dan pemeliharaan. Pendekatan ini memastikan aplikasi stabil, aman, dan responsif terhadap permintaan pengguna. Di sini ada pengembangan front-end. Pengembangan front-end menggunakan Node.js dan CSS. Node.js dipilih untuk modularitas, keamanan, dan efisiensi dalam manajemen aplikasi besar. CSS digunakan untuk menciptakan antarmuka yang responsif, menarik, dan ramah pengguna. Kombinasi ini memungkinkan pengembangan front-end yang fleksibel dan terstruktur, mudah dikembangkan sesuai kebutuhan aplikasi. Berikutnya ada pengujian, yang dimana yang pertama ada material pengujian. Di dalamnya ada modul utama, rute aplikasi, dan antarmuka pengguna. Di modul utama, di sini kita menguji fitur login,
yaitu memvalidasi email dan password. Lalu yang kedua itu pengujian proses pendaftaran akun atau autentifikasi informasi. Lalu yang ketiga ada pengujian fitur budgeting dan pencatatan, yang dimana di sini kita akan melakukan atau menambahkan dan mengelola data pendapatan atau pengeluaran. Yang terakhir ada pengujian fitur laporan, yang dimana di dalamnya itu ada filter data berdasarkan hari, bulan, atau tahun. Lalu untuk rute aplikasinya itu menguji navigasi aplikasi untuk memastikan alur yang lancar. Yang kedua, untuk memastikan akses ke fitur utama, budgeting, pencatatan, dan laporan itu aman. Lalu yang ketiganya terkait antar muka pengguna di sini ada menguji desain visual dan validasi formulir. Yang kedua ada umpan balik yang jelas saat terjadi kesalahan. Dan yang ketiga ada pengujian fitur untuk penggunaan dan aksesibilitas. Nah, lalu untuk yang kedua ini ada strategi dan metode pengujian. Untuk strategi pengujiannya itu di sini ada pengujian integrasi untuk memastikan semua fitur dan komponen bekerja sama secara efektif. Lalu yang kedua itu pengujian interaksi antar modul dan aliran data yang tepat. Lalu yang kedua ada metode pengujian. Untuk metode pengujiannya itu ada pengujian CRUD atau create, read, update, dan delete untuk memastikan operasi dasar berjalan dengan baik. Lalu yang keduanya ada pengujian pada fitur budgeting dan transaksi untuk menambah, mengambil, memperbaharui, dan menghapus data. Yang ketiga, memastikan integritas dan konsistensi data serta kemampuan sistem menangani input pengguna. Nah, ini ada tabel dari masing-masing pengujiannya. Untuk login ini, data masukannya, contohnya ini ada kurapika@example.com dengan password 123. Yang diharapkannya itu pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman utama. Dengan pengamatan, sistem mengarahkan pengguna ke halaman utama. Kesimpulannya itu diterima. Nah, lalu untuk yang tadi itu untuk kasus dan hasil uji dengan data yang normal. Lalu ini yang kedua ada kasus dan hasil uji dengan data yang salah. Di sini dengan emailnya kurapika@example.com dengan passwordnya kucing123. Di sini passwordnya salah. Yang diharapkan tidak dapat login, muncul pesan kesalahan. Dengan pengamatan, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna dianjurkan untuk mengisi ulang email dan password. Kesimpulannya diterima. Nah, di sini ada daftar akun dengan hasil uji data normal. Nama dan emailnya betul. Yang diharapkan itu pengguna berhasil mendaftar dan diarahkan ke halaman login. Dengan pengamatannya, sistem menyimpan data pengguna dan memindahkan pengguna ke halaman login. Lalu untuk kasus dan hasil uji data yang salah di sini, passwordnya itu salah, sehingga yang diharapkan itu pendaftaran gagal, muncul pesan kesalahan. Pengamatannya, sistem menampilkan notifikasi bahwa ada kesalahan pada pendaftaran. Lanjut. Lalu yang ketiga ini untuk pengujian budgeting. Di sini data yang dimasukkan itu pemasukan nama atribut gaji yang diharapkan berhasil ditambahkan. Untuk pengamatannya, sistem menambahkan atribut ke dalam database. Nah, lalu yang keduanya ada pengeluaran dengan nama atributnya makan dengan dengan limitnya 2 juta. Yang diharapkan atribut berhasil ditambahkan. Sistem menambahkan atribut ke dalam database. Lalu untuk yang pencatatan, untuk data masukannya ada pemasukan juga dengan nama atributnya gaji dengan tanggal 11 Januari 2025 dan jumlah 10 juta. Untuk hasil yang diharapkan itu pencatatan berhasil ditambahkan. Pengamatannya, sistem menambahkan data pencatatan baru ke dalam database. Kesimpulannya diterima. Lalu yang keduanya ada kategori pengeluaran dengan nama atributnya makan tanggal 11 Januari 2025 dengan jumlah 1 juta. Dengan hasil yang diharapkan itu pencatatan berhasil ditambahkan. Pengamatannya, sistem menambahkan data pencatatan baru ke dalam database. Kesimpulannya diterima. Lalu yang terakhir ini ada pengujian dari laporan sendiri. Untuk data masukannya itu difilter dari per hari
per bulan dan per tahun. Untuk filter per hari ini, hasil yang diharapkan itu laporan pemasukan dan pengeluaran ditampilkan sesuai filter. Dengan pengamatan sistem menampilkan laporan pemasukan dan pengeluaran sesuai yang diinginkan oleh pengguna. Lalu filter bulanan, laporan pemasukan dan pengeluaran ditampilkan sesuai filter juga dengan pengamatan yang sama. Dan filter tahun juga sama untuk hasil yang diharapkan dan pengamatannya. Selanjutnya akan didemokan oleh Khalid. Ya, berikut adalah tampilan dari website dari Ladusing. Di sini ini adalah tampilan pertamanya atau homepage-nya. Terus kita ketika klik masuk, kita akan ke login page. Kita akan mengetes untuk mendaftar akun dulu. Kita mengetes dengan nama kucing asik, kemudian emailnya adalah kucingasik@gmail.com, kemudian passwordnya adalah kucingkah ini. Kemudian kita klik daftar. Nah, ketika pendaftaran berhasil, maka akan redirect otomatis ke halaman login page lagi. Selanjutnya, kita akan mengecek ke database dari MySQL-nya, apakah hasil dari daftar tadi sudah masuk ke table. Kita select. Bentar. Berikut adalah data yang tadi kita inputkan, yaitu name-nya kucing asik, kemudian emailnya kucingasikbank@gmail.com dengan password kucingkah ini. Selanjutnya kita akan mengetes bikin akun dengan akun yang sudah ada di table. Kita ngetes lagi kucing asik. Nah, di sini ada kata sandi dan konfirmasi sandi tidak cocok. Ketika sandinya kita samain, nah, di sini akan muncul error terdapat kesalahan saat mendaftar. Jadi error tersebut mengindikasikan bahwa email dari kucingasikbank@gmail.com ini sudah ada di table, jadi sudah tidak bisa digunakan untuk akun baru. Kemudian kita akan mengetes masuk. Kita di sini demonya akan menggunakan user yang sudah lumayan banyak datanya. Kita pakai user tes66@gmail.com dengan password. Kita masuk. Ketika kita masuk, di sini adalah tampilan pertama dari website Ladusing, yaitu di menu budgeting. Di sini ada pemasukan dan pengeluaran, kemudian kita bisa pilih periode yang lampau 1 tahun ke belakang. Di sini kita akan mengetes membuat pengeluaran. Ketika di tab pengeluaran, input yang dibutuhkan adalah kategori name dan limit. Contoh kategori name-nya adalah bensin. Bensin dalam sebulan mungkin butuh 500.000. Kita akan memberi limit untuk kategori bensin yaitu 500.000. Kita submit. Nah,
Sisa limit di sini sama 500.000 karena kita belum gunakan dari kategori bensin ini. Kemudian ketika di pemasukan yang dibutuhkan hanya kategori name-nya saja, yaitu contohnya tabungan kucing. Nanti di saldonya akan 0 karena kita belum pernah input memasukkan saldo ke kategori tabungan kucing. Kita lihat di DB-nya. From db.budget where name, kategori name sama dengan tabungan di sini muncul record yang tadi kita tambahkan. Selanjutnya ke pencatatan. Pencatatan kita ngetes memasukkan pengeluaran dulu. Kita klik tambah transaksi. Kemudian di sini yang perlu kita inputkan yaitu tanggal, kemudian jenis transaksi kita tanggalnya tanggal 12 boleh. Tanggal 10 saja. Jenis transaksi di sini bisa pemasukan atau pengeluaran. Kita tes pengeluaran. Dan kategorinya adalah sesuai dengan list yang ada di budgeting. Jadi kita tes bensin jumlahnya 50.000. Kita tambah. Nah, bensin sudah ditambahkan. Kita sudah nambahkan transaksi untuk kategori name bensin dengan jumlah 50.000. Kita cek di menu budgeting. Di menu terus kemudian ke pemasukan. Masukan kita tes. Jenis transaksi, pemasukan, pilih kategori tabungan kucing. Kemudian jumlahnya berapa ya? 650. Oke, tabungan kucing sudah masuk 650. Di sini kita nggak bisa input bilangan negatif ya. Jadi nanti otomatis akan muncul alert seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah ke menu laporan. Laporan secara default dia akan di tanggal ini, yaitu tanggal 12, maka akan di tanggal 12. Kita contoh ke laporan tanggal 9. Pengeluaran tanggal 9. Kita akan terfilter yaitu pengeluaran apa saja sih yang di tanggal 9. Di sini ada muncul bensin dengan total kategori. Totalnya adalah 50.000 pada tanggal tersebut. Kemudian persentase dari limitnya dari 500.000 adalah 10% dan berikutnya. Pemasukan juga sama itu. Kemudian kita klik bulanan. Kalau bulanan lebih banyak lagi. Persentase total ini maksudnya adalah persentase dari semua ini. Dari semua kategori ini. Kemudian ketika tahunan juga akan sama. Di sini persentase dari semuanya, kemudian total per kategori, maksudnya dari kategori ini sudah keluar berapa ribu, kemudian persentase limitnya dari limitnya. Setelah itu keluar. Ya, sekian adalah demo dari kami. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini Pak Kolin. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih.
Semoga bermanfaat untuk semua. Kami ucapkan terima kasih. Mantap.